Salam jumpa lagi Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun rekan-rekan berada. Ya, jumpa lagi di episode yang ke-21. Tetap bersama saya Denny Sumirat di sini serta rekan saya Pito Suwarsono. Yang satunya masih kehujanan. Demikian ya. Biasanya kita bertiga ini. Mungkin ini juga faktor alam yang bisa membantu narasumber kita tidak berkeringat malam ini. Ya, baik. Tetap kita ada di podcast Cetek Geni Open Your Mind. Oke, karena hanya disinilah kita nanti akan berbincang ala dari hati ke hati lah istilahnya ya pada episode yang ke-21. Karena terlalu dalam itu kalau dari hati. Terlalu dalam. Loh, karena ini spesial ini. Serius ini spesial. Feminin. Nah, ya kalau Dimas Diajeng paham tentang feminin dan politik, wah, ini hari ini malam ini kita bicarakan. Begitu Mas Vito. Padahal ini nggak ada politiknya ini. Oh, enggak ada. Ada ini ya. Kita akan bahas tentang rekam jejak ya, pengalaman dan semuanya tentang beliau ya. Baik. Ya, kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita. Sudah kenal ya? Oh, sudah kenal. Tapi ya tetap tak perkenalkan lah ya. Beliau itu adalah menjabat di beberapa lembaga-lembaga politik ya, institusi-institusi politik. Yang pertama adalah menjadi wakil ketua DPD Gerindra Jawa Timur. Wow, wakil ketua loh ini. Dari Tuban ya? Dari Tuban ya. Perempuan. Yang kedua, ketua fraksi Gerindra DPRD Tuban. Juga perempuan? Ya tentunya. Oh iya. Ketua Komisi 4 Kesra. Siapakah beliau? Hajah Triastuti SH. Selamat datang, Mbak. Terima kasih. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Mas. Oh, sehat ya. Sehat. Di sana juga sehat. Sehat. Yang penting saya waras ya. Ini saya waras. Begitu dah. Kita akan berbincang-bincang banyak ini, Mbak, nanti. Tapi sebelumnya ada satu yang harus dilewati oleh narasumber pada malam hari ini. Memang sengaja untuk yang ini enggak saya katakan. Enggak tadi? Enggak. Saya khawatir dibocori. Enggak dibocori. Ada koneksi gitu. Dibocori gimana? Wong tak katakan nanti ada season apa saja enggak tak kasih tahu. Kasih rahasia kan? Iya. Ini kita akan ada yang namanya pantik api. Apakah pantik api itu? Pantik api itu narasumber akan kita berikan beberapa opsi kata pilihan gitu ya. Nah, mohon langsung menjawab, dipilih salah satu secepatnya dan ndak usah banyak mikir lah. Aku kira-kira ning ndi gitu ya, nggak usah lah. Paham nggih? Siap. Nah. Jadi jawabannya ngawur pokoknya. Ini jane nek pas pantik api gitu belakangnya itu ada agak horornya gitu loh, suaranya itu ya. Ya backgroundnya ya Mas Wildan ya. Nah, itu kasih horor lah. Ya, yang pertama, enggak usah yang pertama, langsung aja ya. Ada 10 kasih dulu nih saya. Iya. Bangsa atau negara? Bangsa. Kursi atau regulasi? Regulasi. Dongak atau nunduk? Ulang. Dongak atau nunduk? Nunduk. Lidah atau ucapan? Ucapan. Wayang atau dalang? Dalang. Demokrasi atau pembangunan? Pembangunan. Serasi atau selaras? Serasi. Daun atau buah? Buah. Desa atau kota? Desa. Politik atau agregator? Politik. Waduh, berat. Memang tough ini ya. Tough ini. Jadi ada kontroversinya. Iya, kontroversinya. Ada sudut ini, ada sudut ini. Iya. Campur-campur nih jadinya. Dua sudut dikuasai. Ya. Memang aku speechless loh. Iya, speechless ini. Ini langsung datanya langsung dari satelit sana. Oh iya. Iya. Langsung dari satelit. Nah, Mbak, sebelum kita berbincang tentang banyak hal tentang panjenengan ya, berkarir di bidang politik sesuai dengan tema kita perempuan dan politik praktis ya. Awalnya itu seperti apa? Mungkin jenengan bisa ceritakan itu. Ini pengalaman pribadi. Iya. Ya kok tahu-tahu terjun dulu ini. Terjun itu kan bukan didorong tuh ya. Kan sendiri gitu dari atas ke bawah. Gimana ini?
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar selamat ini jawabnya, Mas. Iya. Full gua ini. Aku kok sing berjalan saya iki bayangin. Oke. Awal mulanya saya tidak tertarik di dunia politik, tetapi memang orang tua saya, ayah saya ini memang dulu politisi. Tapi saya tidak tertarik di dunia politik. Nah, kenapa saya bisa terjun di dunia politik? Saat itu tahun 2008. Waktu itu anak saya baru mau 3, Mas. Baru mau 3 itu. Lagi hamil itu. Masih tetap nggak suka politik? Masih nggak suka. Tapi saya ditawarin. Tawarin untuk ikut nyalek waktu itu. Naik pesawat. Ya. Yang nawari siapa ini? Teman saya. Kan waktu itu karena waktu itu ada Undang-Undang nomor 31 tahun 2002 waktu itu kan tentang partai politik, kemudian di situ juga ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu, yang mana di sana mewajibkan adanya keterwakilan 30% perempuan. Sehingga dari situ saya kemudian ikut ditawarin untuk ikut nyalek. Waktu itu hanya sebagai pelengkap untuk memenuhi kuota 30%. Ya. Saat itu masih biasa aja sih, Mas, jadi belum begitu tertarik. Tapi setelah saya terjun, nggak mungkin dong kalau saya sudah Bismillah istilahnya, sudah berniat kemudian saya setengah-setengah, nggak mungkin. Jadi begitu saya sudah terjun, saya harus all out. Nah, ini yang namanya perjuangan adalah pelaksanaan Kata-kata. Tidak setengah-setengah ya. Betul, jadi karena terjun itu ya langsung kabeh tuh. Kalau kita terjun setengah-setengah bisa separuh mati. Iya, itu mak kayak pengalaman sebelah. sebelah di kanan. Iya. Jadi dari situ kemudian saya all out berjuang di partai. Boleh disebut nggak ini partai? Boleh, nggak apa-apa. Ini khusus untuk Diajeng sebenarnya acara ini ya. Khusus untuk Diajeng sebenarnya. Saya all out untuk berjuang di Partai Gerindra pada saat itu. Dan alhamdulillah di pemilu tahun 2009 saya terpilih dari Dapil 2. Itu periode pertama saya menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tuban, yang pada saat itu saya di partai politik, di partai saya menjadi bendahara DPC waktu itu. Kemudian setelah 5 tahun berjalan, saya ada di komisi C saat itu. Sama Mas, jadi sampai sekarang periode ini saya tetap 3 periode ya? 3 periode ini saya tetap di komisi Kesra. Nggak tahu ya, jadi mungkin cocoknya di situ ya. Di sana. Kesehatan dan kesejahteraan. Pendidikan. Kesejahteraan dan sosial. Kemarin juga pas demo-demo ketemu ya. Halo. Iya, tapi tentunya ya sebelum masuk terjun dan lain sebagainya itu pasti ada izin atau apa dari orang-orang terdekat ya, karena memandangnya wah ini perempuan ini, atau seperti apa itu ketika jenengan pertama kali terjun ya. Dari orang terdekat umpamanya ojo kek atau yo wes kan begitu, itu kan jadi kontroversi sendiri di dalam diri gitu. Itu bagaimana menanganinya gitu? Enggak, jadi begini. Di dapil berapa itu? Dapil 2. Pelumpang Palang Widang ya. Kebetulan saat itu suami saya kepala desa. Oh gitu, sudah ada basis massa, sudah punya basis massa, sehingga proses berjalannya di pemilu juga alhamdulillah lancar. Jadi begini, kalau menurut saya Mas ya, perempuan berpolitik itu sebenarnya ada beberapa kendala ya. Kalau kita sebagai perempuan itu kan identik dengan hal-hal yang feminim. Ruang lingkup kita juga tidak luas. Artinya bahwa perempuan itu cocoknya ya hanya di lingkup domestik, di lingkup rumah tangga. Dan ini stigma seperti ini yang harus kita rubah, bahwa perempuan itu layak untuk berkiprah di dunia politik. Kalau kita bicara politik, tentunya bukan hanya di partai ya. Kita bicara politik setiap hari di setiap keseharian kita juga ada unsur politiknya. Saya berharap perempuan ini
meningkatkan kemampuan dirinya untuk aktif di dalam setiap organisasi masyarakat. Dengan aktifnya perempuan di organisasi masyarakat ini akan melatih, dengan sendirinya akan melatih kemampuan perempuan itu untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dirinya. Daya saingnya juga ada. Nah, dari situ saya beranggapan juga bahwa seorang perempuan yang terjun di dunia politik, syarat utamanya adalah izin dari suami kalau yang sudah punya keluarga. Tapi yang belum berkeluarga tentunya izin dari keluarga terdekat, apakah itu orang tua atau apalagi ini didorong orang tua. Ya, apalagi didorong orang tua. Otomatis jalan sudah ada ya. Jadi pertama itu izin suami, Mas. Karena kita tahu ya bahwa perempuan berpolitik itu memiliki jam kerja yang tidak menentu. Kadang-kadang tengah malam kita mesti harus melakukan rapat-rapat, kemudian kegiatan partai juga seringkali mendadak. Artinya setiap kita diperintah partai, hari itu juga kita harus siap, kan begitu. Ya, ini yang terpenting bagi saya adalah izin. Dalam hal ini adalah izin suami, karena saya sudah ya, akhirnya nggak merdeka dong di perintah partai. Bukan masalah nggak merdeka, tapi ini syarat utama dan syarat pintu ya. Kenapa pintu. ya? Karena kalau kita sudah mendapat izin, apapun yang kita lakukan itu lebih rileks, lebih enak, lebih enjoy, kita lebih bisa menikmati gitu. Bisa masuk ke situ. Ya, kita bisa menikmati dunia politik itu dengan rileks gitu loh. Tidak tertekan lagi. Kalau kita nggak dapat izin, mau rapat misalnya. Rapat tengah malam, contoh karena memang saya ini kemarin pada saat pemilu saya menjabat sebagai ketua partai di Tuban, ketua DPC Partai Gerindra. Tentunya di momen pemilu itu tentunya kan kita lebih banyak melakukan komunikasi politik, baik itu dengan teman-teman antar parpol, dengan calon-calon dan lain sebagainya. Semua unsur kita banyak melakukan komunikasi politik dan jam-jamnya itu tidak melulu harus siang. Kebanyakan malam karena memang teman-teman politik saya cowok. Apalagi ini kan pandemi gitu ya, batasan waktu. Itu akan saya tanyakan nanti ini. Ini menarik ini tentang komunikasi politik dengan berbagai semua unsur ini ya nanti ini. Tapi sebelumnya kan ada ini sebagai seorang perempuan kan, nah ini status ada tadi kan ada feminis kan gitu, terus ruang lingkupnya nggak luas gitu, ada stigma, ada patriarki di sana kan begitu. Nah tapi terkait itu semua kan ada status dan fungsi seorang perempuan gitu ya, ada di keluarga kan seperti itu. Nah panjenengan ini kan selain di keluarga ada juga di fungsi status kan di masyarakat. Nah ini cara baginya ya opo? Ya. Nah, itu. Jadi begini, kalau selama ini pengalaman saya setelah saya terjun di dunia politik, tentunya saya harus pandai-pandai membagi waktu, Mas. Kapan waktu untuk keluarga, kapan waktu untuk anak-anak, kapan waktu untuk suami, kapan waktu untuk konstituen kita, dan kapan waktu untuk pekerjaan kita. Karena memang kita ini punya tanggung jawab yang besar sesuai dengan sumpah jabatan yang sudah kita ucapkan pada saat kita dilantik menjadi anggota DPR. Tentunya kita punya tanggung jawab besar terhadap konstituen kita yang kita wakili, terutama di Dapil. Tapi kalau sudah dilantik ya tentunya seluruh Kabupaten Tuban. Tapi suami itu kan ya rakyat tuh, yang pilih jenengan juga. Maka dari itu, Mas, harus bisa membagi waktu. Jadi kalau sudah terjun di politik, kita harus punya kompromi. Kompromi dalam hal ini adalah kompromi dengan diri sendiri. Kita juga tidak melulu menghabiskan waktu kita untuk orang lain. Kita juga harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Memang. Supaya nggak terlalu stres nih, Mas. Kalau perempuan ini kan kadang-kadang yang dipikir bukan hanya satu dua hal, tapi banyak hal. Begitu kompleks perempuan ini karena tanggung jawabnya. Pertama sebagai seorang tanggung jawab terhadap publik, terhadap pekerjaan, kemudian tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap anak-anak. Kan kita juga sebagai pendidik nih, Mas, sebagai ibu nih sebagai pendidik. Kemudian tanggung jawab kita sebagai seorang istri. Nah ini tentunya kita harus berkompromi dengan diri kita untuk pandai-pandai memberikan porsi yang pas untuk semua itu. Walaupun pernah juga bertabrakan gitu ya kepentingannya. Antara keluarga. Betul. Apalagi menjadi ketua partai itu kan juga sangat banyak yang dikorbankan. Makanya pertanyaan saya di sini itu besar, Mas. Kalau di masyarakat kan pernah didemo sama masyarakat ya. Kira-kira pernah nggak didemo sama keluarga? Nah, kan ya sama saja tuh ya. Kan dua fungsi kan. Paling protes. Oh iya. Anak-anak
biasanya suka protes. Oh, suka protes. Wajar lah itu. Wah. Edit ya Mas. Iya. Nah, itu kalau di sisi internal ya. Nah, kita masuk nih yang ada di eksternal pekerjaan dan lain sebagainya. Pertama sekali itu tentang komunikasi tadi ya. Itu tadi jenengan bilang, wah komunikasi saya itu harus dengan berbagai unsur begitu. Makanya harus perlu izin. Nah, bagaimana ini kan panjenengan feminin sendiri nih, gitu kan. Banyak kan juga para cowok gitu ya, atau para pria atau lelaki akeh tenan toh jenenge gitu. Nah, itu seperti apa komunikasi apa yang biasanya jenengan lebih kedepankan ketika lobby dan lain sebagainya kan politisi. Seperti apa? Lebih cenderung seperti apa? Ya, pertama saya harus membuang ego saya sebagai perempuan. Harus dibuang dulu egonya bahwa saya perempuan, saya harus dihargai atau saya harus diberi porsi yang lebih atau saya harus diistimewakan. Ini enggak. Jadi kita buang dulu ego kita sebagai perempuan. Kita coba membaur. Seperti apa sih karakter laki-laki sebagai pemimpin kan kebetulan saya banyak komunikasi dengan teman-teman ketua parpol pada saat itu. Tentunya saya harus bisa memahami karakter masing-masing karena tentunya tidak semua mempunyai karakter yang sama. Banyak sekali karakter yang kita temui di luaran sana, Mas. Khususnya laki-laki ini ternyata banyak sekali ini karakternya. Dan saya harus memposisikan diri saya seperti yang mereka inginkan gitu. Artinya sebagai mitra kah? Sebagai mitra, teman sebagai mitra. Tidak lagi ada perbedaan bahwa saya perempuan dia laki-laki, enggak, tapi ini sebagai mitra yang sejajar, yang tentunya punya pemikiran yang harus disamakan. Karena kita tentunya di partai politik itu kan identik dengan lobby-lobby ya Mas ya. Kan tidak bisa kita berbicara hanya satu kali jadi, kan nggak bisa. Dibutuhkan lobby-lobby politik, butuh proses sehingga disepakatilah kesepakatan bersama. Dan proses ini panjang Mas. Tahu sendiri di politik kadang hari ini A, besok berubah B, besoknya lagi berubah C. Nah, ini kita dibutuhkan apa ya? Suasana hati yang harus kuat ini. Oh, gitu ya. Termasuk mau kesini tadi. Betul. Iya. Mas, yang harus kuat imun nih. Iya, kuat imun nih. Yang terpenting juga komitmen, Mas. Kadang-kadang kita lupa bahwa berpolitik itu juga harus mempunyai apa ya, memegang komitmen. Itu kadang-kadang kita lupa di situ. Karena di situ rohnya. Ya, karena kalau kita sudah berkomitmen, apapun itu saya kira pasti akan kembali kepada komitmen awal. Tapi kalau kita sudah tidak pegang itu komitmen, rusak semua Mas. Komunikasi yang sudah kita bangun sedemikian rupa di tengah jalan ini bisa rusak hanya karena sifat yang tidak komitmen. Apakah politisi laki-laki ada yang tidak berkomitmen begitu ya? Atau seperti apa? Atau hanya perempuan saja nih? Ini baru tahu saya nih. Ada awal itu berkomitmen, tapi di tengah jalan, nah itu baru. Ya itu komitmennya itu. Selingkuh ya tepatnya. Berarti kan inkomitmen. Komit pada tidak komitmen. Ya itulah dunia politik dengan berbagai macam dengan berbagai macam intriknya itu memang luar biasa. Emang harus ada intrik ya? Ya wajar. Di politik itu wajar seperti itu. Ini ada intrik ini, patut ditanyakan. Ini tadi membuang ego, iya kan? Memahami karakter. Karena kita harus bermitra dan kita harus tetap memegang komitmen. Di dalam politik yang selalu berubah itu, pasti ada kepentingan-kepentingan yang juga selalu berubah itu. Disitulah biasanya terjadi konflik. Jenengan kalau sudah berkonflik, terus bagaimana? Itu pada individu dengan para politisi pun juga dengan organisasi konfliknya seperti apa? Ya, secara individu sebagai insan perempuan. Tentunya feminismenya pasti muncul Mas. Jadi dalam bentuk apa itu? Kekecewaan itu pasti ada. Sebagai perempuan kalau kecewa ya adalah nangis. Gitu. Pernah nih saya Mas nangis gitu pernah. Berapa kali ini? Yang kemarin ini mesti. ada berapa kali? Tapi menangis itu menguatkan kan? Menangis itu sebagai apa ya? Sebagai melepaskan
untuk melepaskan kegalauan kita. dan lain sebagainya. Untuk melepaskan kekecewaan Saya paham, kita. saya juga pernah. Waduh, menangis, iya pernah. Tapi saya tidak boleh larut dong. Saya tidak boleh larut. Saya harus membangun kepercayaan diri saya harus membangun kekuatan di dalam diri saya untuk kemudian saya bangkit dan kembali bekerja sesuai dengan tujuan awal gitu. Jangan dong kemudian karena seseorang yang tidak berkomitmen kemudian kita lemah dan melemahkan kita, kemudian melemahkan tujuan awal kita. Jangan begitu. Jadi oke, kita pada saat itu jatuh, kita lemah, kita menangis, wajar, tapi segeralah bangkit gitu. Jangan sampai kita larut di dalam, ya harus cepat move on. Nah itu yang in komitmen tadi, ini sebuah bentuk komunikasi yang satu fraksi kah, satu partai kah, atau satu apa ya? Kompleks mas. Kompleks? Ya. Banyak. Sebutkan salah satu contoh aja. Berarti kayaknya sering. Ya. Ada yang paling besar nggak itu? Ceritakan yang paling besar aja. Ada. Ada lah, tapi ya tidak perlu saya ceritakan di sini. Nanti semuanya saya buka di sini, semua orang tahu jadi. Nah ini kan open your mind. Open your mind, ya. Ya. Oh. Berarti canggung ya. Ya pernah lah. Ya, yang seperti Mas Pipit sampaikan tadi, pernah nggak sih komitmen antar parpol gitu? Iya pernah, antar fraksi pernah juga. Jadi itu hal yang fraksi juga pernah. Kalau satu fraksi sampai hari ini, insya Allah tidak pernah. Masih kompak. Kita masih berjalan sesuai dengan perintah partai. Ya, samalah kita masih tetap sejalan. Tapi di komunikasi politik beberapa waktu yang lalu untuk mencapai satu tujuan itu kan butuh kebersamaan nih mas. Tapi kenyataannya di tengah jalan kita dipatahkan itu. Itu hal yang biasa memang di politik. Dan kita sebagai perempuan memang dibutuhkan satu kekuatan tersendiri mas. Karena itu tadi perempuan cenderung gampang tidak bisa menyembunyikan perasaan. Tapi pengalaman saya nih mas, karena memang kekecewaan itu kan tidak baik kalau kita simpan terlalu lama. Ya saya harus move on, kemudian saya memperbaiki lagi hubungan. Tidak bisa kemudian kalau kita sudah dikecewakan, kemudian kita ondok-ondok gondok jaim sama orang itu enggak. Jadi kita harus segera move on, kita lupakan yang kemarin, kemudian kita rajut kembali komunikasi. Mantap. Dan kita lanjutkan. Yang memang tidak bisa bersama ya sudah, tidak bisa bersama. Kalau dalam satu fraksi yang perempuan jenengan itu apa? Di kami ada 2, Mbak Elis sama saya. Sama-sama Gerindra? Ya, di fraksi kan, kalau fraksi saya hanya Gerindra. Partainya Gerindra. Ya. Boleh minta pendapat nggak Pak? Ya, di politik itu kan istilahnya di organisasi kan nggak harus selalu cowok ya, politisi. Kadang-kadang kan jenengan juga bertemu dengan politisi perempuan. Nah, jenengan kalau berpendapat ya, ada nggak sih perbedaan komunikasi politisi perempuan dan politisi cowok? Kalau ada perbedaannya di mana? Ya. Kalau selama ini pengalaman saya, karena memang selama ini komunikasi politik dengan perempuan itu hanya semacam komunikasi biasa. Karena memang pemangku kepentingan di Tuban selama ini, maksud saya ketua parpol, kemudian lain-lain itu kan kebanyakan cowok mas. Yang perempuan itu kan jarang. Jadi selama ini komunikasi politik saya kebanyakan juga sama cowok. Beda dengan komunikasi sehari-hari dengan teman-teman sesama legislasi perempuan. Itu kebanyakan kita ya komunikasi politik di internal saja, di internal lembaga kita. TikTok, Instagram begitu kan? TikTok kita nggak main TikTok. Ya aja sama politisi perempuan ya. Kalau di komisi berapa? Saya komisi 4. Membidangi apa? Membidangi kesejahteraan rakyat. Jadi di sana ada pendidikan, ada kesehatan, ada sosial. Ya semua tentang kesejahteraan rakyat lah. Sudah cukup sejahterakah kira-kira rakyat Tuban ini kira-kira di mata terutama yang perempuan ya? Iya. Ya itu tadi mas, harapan saya, ayolah perempuan-perempuan ini meningkatkan kemampuan dirinya dan memberanikan diri untuk terjun di dunia politik. Untuk tampil lah Untuk tampil di dunia politik dan untuk nyalek mas. Karena kalau keterwakilan perempuan di dalam legislatif itu tentu
tentunya nanti kebijakan-kebijakan yang akan diambil itu tidak representasi kepentingan perempuan. Kalau dominannya itu laki-laki, tentunya kebijakan yang akan diambil itu pasti dominan kepada kepentingan. Oh, ini berarti jadi alasan panjenengan meminta ayo perempuan kita segera berpolitik karena supaya itu. kalau bisa jangan lagi 30% deh kuota perempuan. Berapa? Ayo 50%. Saya kasih nanti. Saya kayak gini jane DPR RI ya. Saya kayak gini sini jane DPR RI karena mengetahui ini berarti. Tapi kan ya sama saja, nanti pihak laki-laki sama. Tujuh sampai kan begitu. Ya, Ini kan menurut panjenengan, oke, itu tentang kebijakan ya, bahwa ya nanti banyakkan kebijakannya ke lelaki dong Ya. kan begitu. Kalau- Tapi selain itu katakanlah, selain bahwa ada kebijakan yang cenderung maskulin, yang cenderung maskulin begitu ya. Nah itu kenapa kok seberapa penting sebenarnya sih perempuan itu harus berpolitik begitu loh? Seberapa penting menurut panjenengan? Ya kalau umpamanya penting ya hanya menjaga kebijakan ya katakanlah ya bukan hanya itulah istilahnya. Kira-kira apa lagi gitu? Kenapa gitu? Nah padahal perempuan ini kan lebih kepada konco winking kan sebenarnya. Betul. Kalau budaya kita. Nah kalau ini perempuan di depan ini kan berarti apa nggak terbalik kira-kira? Ya. Dengan budaya seperti Iya. apa menurut panjenengan itu? Ya, kalau menurut saya, kenapa tadi saya bilang bahwa perempuan harus aktif di dunia politik? Saya berharap memang perempuan ini ada pada porsi-porsi penting jabatan di politik, baik itu di legislatif, di yudikatif maupun di eksekutif. Kenapa demikian? Karena kalau dibilang kita mau menggeser posisi laki-laki, saya kira enggak ya, karena perempuan ini memang kodratnya sebagai seorang perempuan dan seorang ibu ini sangat berbeda dengan apa yang dinamakan kepentingan laki-laki. Artinya bahwa perempuan ini wajib untuk meningkatkan kemampuan dirinya supaya dia memang karena memang perempuan kan punya hak yang sama ya Mas ya dengan laki-laki. Ya, punya Haknya itu sama. bargaining position gitu. Ya, bargaining posisinya sama. Jadi dengan dia meningkatkan kualitas diri tentunya kesetaraan gender yang diharapkan itu adalah kesetaraan dalam bentuk kualitas. Ini kan berarti Jangan dianggap lagi bahwa perempuan itu lemah. Jangan dianggap lagi bahwa tadi disampaikan ini perempuan Ya. itu hanya konco winking. Berarti Saya kan- berharap tidak seperti itu ya, karena Tapi kan kita tetap punya aja hak yang sama. Tapi kan tetap aja konco. Ya teman. Nah berarti kan emansipasi nih ya, emansipasi. Emansipasi, Pak. Nah ini kan kalau di Indonesia sudah ada sejak eranya Kartini. Lah sebenarnya Amerika itu mengekor pada Indonesia sebenarnya. Kok bisa? Iya kan begini, kalau Kartini jargonnya adalah tagline-nya Habis gelap terbitlah terang. terang. Amerika habis gelap terbitlah Trump. Oh, tapi kan sudah Iya, Biden sekarang sudah selesai. Biden. Iya. Makanya mereka itu mengekor pada kita sebenarnya. Oh, iya. Kartini sudah lama nih. Trump, ya. Amerika baru saja. Iya, ini menarik sekali ini ya. Kita berbicara tentang feminisme dan lain sebagainya. Mbak, kira-kira ketika jenengan dipilih itu berapa banyak suara perempuan di jenengan masuk? Lebih banyak laki-laki sih. Iya. Nah ini kira-kira unsur apa? Unsur apa kira-kira? Dapatkan ya? Karena Kalau menurut jenengan, loh, kok malah laki-laki sih yang banyak? Ini kan dengan saya, kenapa kira-kira? ataukah karena pemilih itu banyak laki-laki Ya, kira-kira? ayo kenapa ini? Apakah perempuan itu sebenarnya punya ego sendiri dengan Iya, perempuan? betul. Gimana ya? Menurut panjenengan, Nah. tak dawake Ini wae. susah ini jawabnya karena saya nggak tahu kenapa pemilih saya banyak laki-laki yang jelas ya. Tapi tim saya juga banyak perempuannya mas. Oh. Kalau perempuan ini lebih ahli untuk menggiring massa ini kayaknya. Oke, oh ya betul. Makanya sedot. Ya diingat-ingat ya Dimas Diajeng dan netralis ya, hati-hati. Kalau ada tim sukses perempuan ya. Gak kira-kira menurut Mbak Tri Astuti tokoh perempuan siapa kira-kira yang jadi idola Mbak Tri? Itu kan atau Nasional Ya, pokoknya iya, yang siapa jadi kira-kira? Idola idola saya? tokoh perempuan. Tunggu sponsor dulu.
Oh. Enggak, itu enggak ada sponsor, enggak ada iklan, ini aja jahe di sini ya. Iya. Siapa kira-kira? Kalau di Tuban saya mengidolakan siapa ya? Nggak enak ini mau bilang. Enggak apa-apa, bilang aja. Nanti yang ini kita undang dengan alasan jenengan idola. Iya kan? Saya suka melihat perempuan itu yang apa ya, punya wibawa sendiri, kemudian cerdas gitu kan, orangnya cerdas, visioner. Gitu. Kapten Marvel. Kapten Marvel kan perempuan. Saya boleh sebut nih ya? Boleh. Saya mengidolakan Bu Eni. Oh, begitu. Iya, sukses memang. Dan beliau sukses mendidik putranya. Selama 10 tahun apalagi 2 periode di sini. Saya sangat respect dengan perempuan yang seperti itu. Oh, seperti itu. Ya, politik, keluarga, dan lain sebagainya bisa terhandle semua ya. Begitu. Oke. Kalau nasional barangkali? Kalau nasional saya mengidolakan Ibu Gita Kartini aja. Karena dengan perjuangan beliau jadi emansipasi perempuan, saya bisa ada dalam posisi saat ini juga atas perjuangan beliau. R.A. Kartini. Ra Kartini. Iya. Sebenarnya masih ada Om. Saya mau tanya sebenarnya. Enggak apa-apa, masih 5 menit. Oh. Masih 5 menit. Tadi kan tentang apa namanya? Keterpilihan dan ini ya. Satu, kemarin kan ada isu itu ya, the power of emak-emak itu. Itu jenengan memandangnya seperti apa? Kenapa high kemudian hilang? Why? Ya, the power of emak-emak ini sebenarnya muncul pada saat pilpres ya. Iya, kemarin kan di jenengan tuh itu. Iya. Itu kan di jenengan. Bang Sandi ini memang sukses membawa emak-emak. Emak-emak ini kadang-kadang lebih suka melihat figur seseorang itu dari sisi fisiknya. Nah, dengan sosok Bang Sandi ini kemarin memang mampu menyedot emak-emak yang luar biasa. Bang Sandinya ya, bukan Pak Prabowo. Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Tapi emak-emak ini kan lebih cenderung pada saat itu kan timnya dari Bang Sandi. Dan memang kemampuan emak-emak untuk menggiring massa yang saya bilang tadi itu memang luar biasa. Emak-emak ini kan punya militansi yang kuat, kemudian emak-emak ini juga pandai menjual. Kalau dibilang itu pandai menjual. Misalnya dengan ketokohan seseorang, Mas Rian misalnya ini, wah Mas Rian tuh begini, ini perempuan lebih saya disindeni. Berarti kan ini sales marketingnya. Sales marketingnya bagus sama perempuan. Bakul jamu. Iya. Bakul jamu. Aku kalau begini tanya banget maksudnya piye. Berarti nanti nanti harus punya tim perempuan. Kalau mau nyalek perbanyak tim perempuan. Nyalon kepala desa boleh. Tim perempuan, iya. Ya itu memang asik ya. Sebenarnya sih ya tentang patriarki, feminisme itu memang layak ini sebenarnya. Mau kita tonjolin banget sebenarnya ke Mbak Triastuti ini. Tapi karena ya waktu yang harus memisahkan kita ini ya. Jadi Pak Produser sudah manti-manti, woi, gitu ya. Ya nanti bisa tandem ya Mbak ya. Bisa tandem ya bisa ya. Berikutnya, season berikutnya bisa. Karena saya juga pengen tahu kok milihnya partai ini kenapa gitu loh. Awalnya pasti karena militan itu. Iya, kalau kuota hanya 30% kan partai kan juga banyak, pasti juga banyak yang meminta lah istilahnya untuk di situ. Tapi kok mak bedunduk ke sini ya itu kan ya. Atau barangkali garis ideologi itu kan. Garis next time ya. Biar ada keberlanjutan. Ya, atau di syuting sendiri nanti. Enggak, ini barangkali pesen untuk perempuan di Tuban, terutama sekali di Tuban gitu. Jangan pernah memilih kepada siapa kita berbuat baik dan jadikan diri kamu alasan orang lain untuk tetap selalu tersenyum. Mantap. Gak ngira aku serius gak ngira aku kayak Sampai tonggone orang ngerti. Iya. Kecilnya dulu mainnya sama saya. Dibongkar ini. Iya. Baik, Dimas diajak ke netralis. Iku mau kok yonong. Ya itu kita bicara sangat asik sekali pada session atau di episode yang ke-21 ini. Karena feminisme kita bahas dan jangan lupa khusus untuk di Ajeng tadi jangan pernah
memilih kepada siapa kita berbuat baik dan jadikan dirimu alasan orang lain untuk selalu tersenyum. Nah, itu diingat-ingat, dan jangan lupa untuk selalu stay tune di Facebook Cedik Geni, YouTube-nya juga dilihat, IG-nya juga dilihat di cedik.geni ya. Nah, kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Tentu saja kita akan berbincang-bincang yang hal-hal yang menarik, kita kupas, kita tebas dan lain sebagainya. Tetap ada di Cedik Geni, Open Your Mind. Sampai jumpa lagi.